Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Bersyukur kepada Allah dengan izinnya kita bisa ketemu kembali di acara Tahsin Online, nggak ngaji, nggak asik. Di malam Ahad ini, alhamdulillah, dan ini pertemuan ke-12. Gimana, tetap semangat ya semuanya? Alhamdulillah. Tentu ini adalah nikmat yang luar biasa ya, kita bisa berkumpul di majelis ilmu dengan begitu banyak keutamaan insyaallah ya Ustaz ya, yang sering disampaikan oleh Ustaz bagaimana ada di majelis ilmu itu. Hatur nuhun, jazakallah khairan Ustaz bisa mengajar kita. Malam hari ini insyaallah akan membahas mengenai materi lanjutan mad ya, dan kalau memungkinkan nanti ada yang belum sempat talaki Ustaz, yang talaki Al-Fatihah mungkin nanti bisa dilanjut Ustaz ya, talaki yang belum kemarin. Baik, selalu ikhlaskan niat karena Allah. Semoga Allah berikan kelancaran serta mudahkan kita bisa menerima ilmu yang akan disampaikan. Siap? Selanjutnya langsung saja kita serahkan kepada Ustadz Rudini. Mangga Ustadz. Alhamdulillah. Jazakumullahu khairan. Alhamdulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Alhamdulillah rabbil alamin. Segala puji bagi Allah taala. Ya, hanya yang berhak dipuji adalah Allah taala. Karena kata alhamdulillah itu pujian yang mana seseorang atau siapapun dia itu melakukan kebaikan, maka kebaikan itu akan dipuji. Pencopet dipuji tidak mungkin ya. Yang itu alhamdulillahirabbil alamin, kalau berikan suatu keburukan kepada kita, melainkan semuanya adalah kebaikan. Makanya pantaslah kita dan harus kita memuji Allah taala karena hanya Dia yang berhak, hanya karena Allah taala ya yang berhak dipuji dan dipuja. Ya. Alhamdulillah di pertemuan kali ini sebentar lagi kita akan memasuki ya bulan Al-Quran, ya, bulan Ramadan. Mudah-mudahan Allah masih bertaubat kepada Allah Ta'ala karena Ramadan adalah bulan taubat, bulan kita minta ampun kepada Allah Ta'ala. Sudah saya jelaskan dulu ya, sudah saya sampaikan bahwa setiap yang berkaitan dengan Al-Quran, setiap yang bersanding dengan Al-Quran, maka dia bulan di mana turunnya Al-Quran, katakan ini adalah syahrul Quran, ya, bulannya Al-Quran. Nah, karena itu ya saran saya kepada diri saya pribadi dan kepada kita semua, mudah-mudahan menyelesaikan 30 juz atau 1 juz tapi benar-benar hafal dan sebagainya. Apa namanya teh pas bulan Ramadan ini ya. Targetan yang kemarin kan ya kita masih terhambat oleh pandemi, mungkin ya sekarang sudah mulai rada dilonggarkan dan sebagainya, tapi tetap pakai protokol kesehatan ya. Oleh karena itu ya mangga yang kemarin tidak sempat itikaf ya sekarang setidaknya itikaf ya. Beli tenda, kalau nggak mau bergabung sama yang lain beli tenda, pasang tenda di depan dalam masjid, nggak apa-apa ya sebagainya. Yang penting kita bisa itikaf. Persiapan dari sekarang ya, tenda, persiapan dari sekarang. Jadi kalau dan yang paling harus disiapkan adalah niat yang baik. Jangan sampai kita itikaf niatnya untuk tidur di masjid, pindah tempat tidur doang. Jadi saya mau itikaf dulu, datang ke masjid, bobo, bangun sahur, ya tilawah 2 lembar, bobo lagi, ya itu makanya pindah tempat tidur. Mudah-mudahan kita tidak tergolong dari itu. Baik, bikin plan ya, bikin plan bagaimana nanti di bulan Ramadan. Ya mungkin nanti insya Allah hari apa ya, hari apa lagi kita ketemu teh? Rabu malam Kamis, Kamis ya. Ya, nanti ada, mudah-mudahan bisa dibahas ya, ada buku yang bagus sekali itu mengatur waktu di bulan Ramadan. Nanti kita coba sambil tahsin dan belajar itu sedikit ya, mengatur waktu di bulan Ramadan. Ya, baik. Sahabat yang Allah, kemarin sudah kita belajar yaitu bab mad ya, bab mad.
Ya, sebelumnya mungkin yang kemarin ketinggalan ya. Apa itu mad? Ya, mad itu artinya ziyadah, aziyadah atau tambahan. Ya, aziyadah atau tambahan. Mad itu ziyadah. Jadi karena adanya tambahan ini, makanya dia memanjang. Saya ilustrasikan kemarin karet ya. Karet biasanya kalau panjangnya segini ya, ada ziyadah, ada tambahan. Kalau panjangnya segini ada ziyadah, tambahan tenaga untuk menariknya misalnya, maka dia akan jadi panjang. Nah, ini namanya mad itu ziyadah atau tambahan. Makanya dia jadi panjang. Banyak juga mengatakan mad adalah panjang. Tidak masalah, sama aja. Baik, kemarin sudah kita bahas tentang mad. Mad ada dua, mad asli, ya, mad asli dan mad far'i. Kemarin yang termasuk mad asli ya, ada mad suro, ya, ada apa mad iwad, ada mad tabi'i harfi. Ini yang termasuk daripada mad asli. Ya. Yang selanjutnya adalah kita akan belajar mad far'i. Mad far'i atau cabang-cabang daripada mad, ya. Mad far'i atau cabang-cabang daripada mad, ya, yang udah punya bukunya alhamdulillah silakan dipelajari, ya. Yang belum punya bukunya mudah-mudahan segera. Ya. Baik, mad far'i yang pertama adalah yang bertemu dengan hamzah atau dia sebab dengan hamzah. Ya, ada 4 ya yang terjadi karena hamzah. Dia bertemu hamzah, maka hukum bacaannya atau nama madnya ada 4. Yang pertama adalah wal madza idu 'alal madil asli bisababin min hamzin ya fi misalnya fi kalimatan ya. Dialah mad ya wal madza idu 'alal madil asli bisababin min hamzin, mad yang disebabkan dengan hamzah pada 2 kalimat maka disebut dengan mad ya munfasil. Mad munfasil jaiz ya, atau biasa dikenal di Indonesia mad jaiz munfasil ya. Mad jaiz munfasil, atau kalau biasanya di eja mad munfasil jaiz. Mad munfasil jaiz. Selanjutnya adalah huwal maddu zaidu 'alal maddi asli bisababin min hamzin fi kalimatan. Jadi fi kalimatin. Jadi dalam satu kalimat ya. Dalam satu kalimat yaitu mad muttasil wajib ya, atau mad wajib muttasil. Ya. Mana-mana boleh. Antum bilang mad wajib muttasil boleh karena dia wajib di harokatnya sekian. Ya, kalau dia mad jaiz berarti boleh 2. Jaiz itu boleh 2, 4, 6. Ya, atau yang wajib ada 4, 5, 6 misalnya, atau 4, 6. Ya. Selanjutnya adalah mad silah kubro. Mad silah kubro. Dan yang terakhir adalah mad badal. Nah, kemarin mad badal bagian dari mad badal bagian dari mad asli tidak. Nah, jawabannya adalah dia adalah bagian dari mad far'i. Ya, mad far'i. Ya. Selanjutnya adalah bagaimana contohnya dan panjangnya. Ya, sebenarnya mad itu panjangnya harus ditalati. Ya, bagaimana misalnya A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Misalnya Alif Lam Mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. Nah, jadi ada bima unzi, itu ada 2 kata, bima dan unzila. Nah, ini jadi dia boleh panjangnya 2 harokat ya, isna au arba au khams harokat ya.
isna au arba au khams harokat. Ya. Kalau yang mad wajib atau mad muttasil wajib ya arba au khams au sit harokat. Boleh 4, boleh 5, boleh 6 harokat. Nah, tidak boleh 2 harokat karena dia hukumnya adalah wajib ya dipanjangkan segitu. Kalau jaiz boleh 2 harokat. Ya. Boleh 2 harokat. Misalnya yang wajib bagaimana? Ulaika ala hudan min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Nah, misalnya dia kalau biasa kalau ditalaki itu dia pelan-pelan. Ulaika ala hudan min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Jadi dia panjangnya segitu. Ya insya Allah segitu. Jadi tidak terlalu pendek, tidak 2 harokat, melainkan dia paling bawah 4 harokat. Ya kalau di eja biasanya kalau di eja itu misalnya alif, misalnya kalau di bima unzila ada di ma ada alif depannya, ada hamzah unzila, bima unzila. Ini ada cara mengejaknya. Cara mengejanya ada. Belajar mengeja sedikit. Baik, itu matsilah kubro bagaimana? Matsilah kubro ya itu sama ya. Matsilah qasri atau matsilah sugro yang bertemu dengan hamzah di depannya. Ya. Matsilah sugro yang bertemu hamzah di depannya. Ya. Panjangnya berapa? Panjangnya adalah 4 ya atau 5 harokat. 4 atau 5 harokat. Terus mad badal bagaimana? Mad badal ya huruf mad yang bertemu dengan hamzah, bukan waqabi. Huruf mad yang bertemu dengan hamzah. A ya, i atau u atau alif ya dengan wau ya yang bertemu dengan hamzah. Itu panjangnya 2 harokat. Panjangnya 2 harokat. Baik, ini yang mad. Jadi kaidahnya huwal maddu zaidu 'ala al-maddi asli bisa babin min hamzin fi kalimatin au fi kalimatan ya. Dia mad yang disebabkan bertemu dengan hamzah ya di 2 kalimat atau 1 kalimat. Kalau 2 kalimat maka dia jaiz, kalau 1 kalimat maka dia wajib. Jaiz apa? Jaiz munfasil dan wajib muttasil. Naam, hada. Saya coba carikan contohnya. Itu ya. Baik. Selanjutnya bagaimana contohnya? Misalnya yang mad wajib. Mad wajib mutasil atau mad mutasil wajib. Ya. Arba atau khams atau sit harokat. Misalnya contoh apa? Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullah. Idza jaa itu satu kalimat. Idza jaa nasrullahi wal fath. Ya. Jadi dia satu kalimat. Dia satu kalimat dan jangan sampai dia panjangnya kurang dari 4 harokat. Makanya dia dikatakan ya alif ya kalau di eja misalnya idza ja alif marfu bi harakatan misalnya ja kalau bertemu dengan hamzah di sana berarti dia mad wajib, berarti dia beda cara pengejaannya berbeda nanti. Nah, di sini ada dilihat jaa idza jaa ya idza jaa. Nah, ini hukum bacaannya adalah mad muttasil ya, mad muttasil wajib atau mad wajib muttasil ya 4 harokat atau bisa 5 harokat atau bisa 6 harokat. Kita coba baca bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullahi wal fath. Ya, idza jaa
Jaa. Nah, seperti itu. Panjangnya kurang lebih seperti itu, tidak terlalu panjang dan pun tidak terlalu pendek. Misalnya lebih dari 6 harokat misalnya. Ustaz sama panjang napasnya bisa sampai 25 harokat. Misalnya dia bilang, oh sok mangga, salah juga. Ya, karena mad itu sampai 6 harokat tentunya. Baik, ya. Dan contoh yang lain ya, di wa anzalna minal mu'sirati ma'an sajjaja. Ya. Contoh yang lain seperti itu. Banyak ya contoh di Al-Quran. Misalnya, wa anzalna minal mu'sirati ma'an sajjaja. Ya. Wa anzalna minal mu'sirati ma'a satu kata. Ma'a artinya air. Ma'an artinya air. Jadi ja'atnya telah datang gitu. Pokoknya dia satu kalimat. Ya, satu kalimat. Bagaimana bisa satu kalimat? Ya. Nah, ini perlunya belajar bahasa. Selanjutnya adalah mad muttasil, harus dicoba dulu ya. Satu-satu biar ketahuan panjangnya segimana. Ya. Sekarang kita coba idza aja yang sudah lumrah. Kita coba bismillahirrahmanirrahim, nanti diikuti. Idza jaa nasrullahi wal fath. Coba siapa? Tangan ini duluan. Idza jaa nasrullahi wal fath. Ya. Tangan Henry. إذا جاء نصر الله والفتح. Ya. Ayus. Idza jaa nasrullahi wal fath. Ya. Terus siapa lagi? Bang Edo. Oh ya, Kang Edo izin sebentar. Siapa yang tidak izin? Saya nggak bisa ngeliat ini. Kang Ari. Pak Ustadz, saya boleh ikutan? Boleh lah, Kang Ari boleh. Siap. Saya coba ya Ustadz. Boleh. Idza jaa nasrullahi wal fath. Ya. Makanya saya fokusnya di ja ya. Kalau yang lain nanti lah ya. Idza jaa nanti dua tes. Saya ulang. Lanjutnya Teh Retno. Idza jaa nasrullahi wal fath. Hamzah, jangan ada ainnya. Idza jaa. Idza jaa nasrullahi wal fath. Ulang. Idza jaa nasrullahi wal fath. Jangan ain. Hamzah Jangan bukan Biasa I U. Ulang. Idza jaa. Jaa nasrullahi wal fath. Ya, alhamdulillah. Teh Nelly. Itu aja. Teh Rita. Idza jaa nasrullahi wal fath. Hi. Iya. Hi. Idza jaa nasrullahi wal fath. Ya. Terus sekarang siapa? Teh Marisa misalnya. Marisa. Ya Ustadz, kedengaran nggak Ustadz? Kedengaran. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.
Iza jaa nasrullahi wal fath. Ya. Satu lagi kayaknya. Tehani. Idza jaa nasrullahi wal fath. Baik. Ya, insya Allah kadar atau kadar madnya seperti itu. Dia tidak pendek dan tidak terlalu panjang. Ya, kalau untuk mad mad muttasil. Mad muttasil. Ya, mad muttasil. Sekarang yang mad yang kedua yaitu mad munfasil jaiz atau mad jaiz munfasil, ya, mad jaiz munfasil yang mana dia dipanjangkan bertemu dengan hamzah, ya. Mad munfasil, ya, jaiz, ya, isna atau arba atau khams harokat, ya. Jadi ada 2 harokat, 4 harokat, boleh 5 harokat, ya. 2, 4, 5 harokat, ya, boleh. Contohnya biasanya yang baca 2 adalah dia yang tingkat bacaannya biasanya hadar, ya, cepat, maka biasanya dia 2 harokat. Yang 4 harokat atau 5-6 harokat itu yang tajwir atau yang tahqiq, ya, dia pelan. Untuk apa? Untuk menjelaskan ke teman-teman atau untuk menjelaskan ke yang belajar bahwa ini ada sekian harokat. Misalnya, ya, contohnya banyak sekali tadi saya sudah jelaskan. Misalnya di Bima Unzila tadi, ya, Bima Unzila tadi, kalau contoh di buku ada, ya, qalu innama nahnu muslihun, misalnya, qalu innama nahnu muslihun. Kalau yang 2 harokat misalnya, qalu innama nahnu muslihun. Qalu sama panjangnya qa dengan lu. Qalu innama nahnu muslihun. Tapi, ya, saran saya adalah pakailah yang 4 harokat atau yang 5 harokat untuk belajar. Ya, bisa pelan-pelan. Qalu innama nahnu muslihun. Atau tadi, ya, di alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik. Nah, biasanya dipanjangkan aja nggak apa-apa, ya. Misalnya, ya, paling minimal 4 harokatan lah, biar untuk belajar. Oh, ternyata kadar napas saya panjang juga. Ya, jadi tapi jangan kebablasan juga, misalnya panjang teing walaupun wah saya mah napasnya panjang, ya lah 25 harokat, ya janganlah 6 harokat gitu. Baik, contoh yang lain apa? Qalu anu'minu kama amana as-sufaha. Qalu ya, qalu ada 2 kata. Jadi qalu dan ada di depannya, anu'minu. Apa ini? Ya, baik. Selanjutnya, ya, ala innahum humus sufaha. Ya, ala innahum, ala dan innahum. Ya, ala dan innahum. Baik. Biasanya ya, mad jaiz dan mad wajib ditandakan biasanya, ya. Kalau mad wajib, ya, muttasil, biasanya itu hamzahnya langsung. Tidak ada alif hamzah. Tidak ada alif hamzah. Nah, kalau, ya, baterai saya lemah.
Cik, coba saya coret-coret ya. Mana dia? Yang coret-coret teh. Nah, ini kalau dia biasanya mad wajib muttasil, misalnya idza jaa, dia langsung hamzah. Ini biasanya menandakan ini untuk mempermudah ya. Dia itu pasti mad wajib muttasil. Nah, kalau dia jaiz biasanya ya, nah, coba biar mempermudah, dia ada alif hamzah ya. Alif dengan hamzah maksudnya. Misalnya qalu innama ya. Qalu ya. Innama. Nah, bisa begini. Nah, gini biasanya ada alif dengan hamzah. Nah, ini biasanya mad jaiz ya. Ini untuk mempermudahnya teman-teman ya. Nah, ya. Nah, biasanya begitu ya. Kalau dia mad jaiz ya ada alif hamzah. Kalau mad wajib dia langsung hamzah. Antum coba bisa lihat di yang mushaf Madinah biasanya begitu ya. Mushaf Madinah biasanya begitu. Nah, kayak gitu tuh. Ada contohnya tuh. Walladzina yu'minuna bima'u itu ya, dia ada alif hamzah. Coba lihat di ulaika ala hudam mir rabbihim wa ulaika humul muflihun. Di situ i-nya hamzah langsung. Ya, i-nya hamzah langsung. Biasanya ini mad wajib muttasil. Ya. Begitu ya. Itu contoh ininya, contoh apa? Mudahnya seperti itu. Untuk mengetahui mudahnya seperti itu. Baik. Sudah paham insyaallah? Terlanjut ya. Kita lanjut ke mad silah kubra. Mad silah kubra atau biasa disebut dengan mad silah tawilah atau mad silah tawil. Ya, mad silah tawilah atau mad silah tawil. Ya, mad silah sughra itu tandanya ada hak dhamir atau biasa di kalau anak mau dimudahkan ya, mad silah sughra bertemu dengan hamzah. Ya, biasanya begitu. Jadi hak dhamir bertemu dengan hamzah ya. Ya, misalnya contohnya man dzalladzi yashfa'u 'indahu illa biiznih ya. Hu dia hak dhamir bertemu dengan hamzah. Atau misalnya wa 'inda rasulihi illa alladzina 'ahadtum misalnya. Hi di situ ya adalah misalnya coba saya tuliskan ya. Indahu illa. Misalnya seperti ini. Nah, ini di sini ada waw kecil. Illa. Nah, di sini ada misalnya ada hamzah ya, ada hamzah. Nah, ini boleh dibaca 2 harokat. Yang mana? Di sini aja 2 harokat atau 4 harokat atau 5 harokat. Boleh ya. Nah, selanjutnya adalah ya rasulihi ilal ladzina ahadtum ya. Ini aja. Ya. Nah, bertemu adalah hi yang ini rasulihi. Ya. Nah, bertemu dengan i yang ini ada hamzah kecil di sini ya. Nah, ini sama ya, dia hi bertemu dengan hamzah. Namanya mad silah tawilah atau mad silah kubra. Ya. Namanya mad silah tawilah atau mad silah kubra. Nah, contoh singkatnya atau biasanya disebut dengan mad silah kubra itu mad silah sughra bertemu dengan hamzah. Ya. Begitu. Selanjutnya adalah ya mad badal. Selanjutnya adalah mad badal. Bagaimana? Ya, bertemunya ya huruf mad
bertemu dengan hamzah. Contohnya misalnya Rabbana innana amanna. Huruf madnya kapan? Apa di depan atau di belakang? Huruf madnya di depan. Kita tuliskan ya. Mad badal ya. Ya seperti ini misalnya. Rabbana amanna. Amanna. Ya. Hamzah bertemu dengan huruf mad, yaitu alif di situ. Amanna, misalnya Rabbana innana amanna. Jadi ada hamzah bertemu dengan hamzah ini ya, bertemu dengan alif. Maka di sini disebut dengan mad badal. Ya, mad badal. Contohnya lagi yang bertemu dengan ya. Bertemu dengan ya. Ya, misalnya habbaba ilaikumul imana. Al-imana. Ini hamzah mana. Ya. Al-imana. Ya. Jadi dia hamzah ini, yang ini bertemu dengan huruf mad. Ya, bertemu dengan huruf mad. Contoh yang lain adalah misalnya yang bertemu dengan waw. Contoh yang lain yang bertemu dengan waw adalah wa ma utiyan nabiyyun ya. Wa ma utiyan nabiyyun. Jadi wa ma ini hamzah bertemu dengan huruf mad yaitu waw ya. Contohnya wa ma utiyan nabiyyun min rabbihim ya. Gitu. Atau misalnya ya bertemu dengan alif ya. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Ya. Tuh wadduha, bismillahirrahmanirrahim. Wadduha wal laili idza saja ila akhir. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Nah, di ayat yang keempat walal akhiratu khairul laka minal ula. Ada dua di sana ya, hamzah bertemu dengan alif dan hamzah bertemu dengan waw ya, di awal dan di akhir. Walal akhi ya. Walal dan ula ya. Nah itu benar seperti itu, bertemu dengan alif dan satunya bertemu dengan bertemu dengan waw. Dan di ayat ke-6 juga ada ya. Ustadz juga bisa coret, Ustadz. Kenapa? Bisa di ini sama Ustadz juga ini. Layarnya bisa di Gimana coret-coretannya? Oh ini ya. Ya. Baik, saya coret ya, nggak apa-apa. nggak apa-apa. Oke. Yang ini ya. Dan yang ini. Ya, ada alif, ada hamzah bertemu dengan alif dan hamzah bertemu dengan waw. Ya. Selanjutnya adalah ya di ayat yang ke-6. Alam yajidka yatiman fa'awa. Nah ini fa'awa, hamzah bertemu dengan alif. Ya, hamzah bertemu dengan alif. Begitu. Nah. Ya, selanjutnya adalah banyak di ayat yang lain ya. Ya ayyuhalladzina amanu. Nah, itu amanu juga sama ya. Amanu juga sama. Saya mau tulis ya ayyuhalladzina amanu, banyak di Al-Qur'an ya ayyuhalladzina amanu ya. Amanu kalau cetakan di Mushaf Madinah itu amanu itu hamzah alif, hamzah alif. Kalau di Indonesia misalnya amanu itu langsung alif tapi berdiri harokatnya. Ya. Jadi mad badal itu ingat saja mad badal adalah hamzah bertemu dengan huruf mad. Hamzah bertemu dengan huruf mad ya. Dan panjangnya dua harokat. Panjangnya dua harokat.
Contohnya tadi yang bertemu dengan alif dan waw, misalnya walal akhiratu khairul laka minal ula. Ya, itu yang bertemu dengan ya ilaikumul imana. Imana, al imana. Ya, hamzah sebelumnya bertemu dengan ya. Ya, hamzah sebelumnya bertemu dengan ya. Baik. Catatan ya. Di sini ada surah Al-Ahqaf ya ayat 4 dan semisalnya, yaitu hamzah yang pertama berharokat kasrah, hamzah yang kedua berharokat sukun. Di sini ya ada ya kalau tashil maka ituni dibaca ituni. Ya, dibaca ituni. Ya, tidak dibaca ituni tapi dibaca ituni. Ya, dijadikan tashil hamzah. Baik, ya. Ya, sama juga di surah Al-Baqarah utumina. Jadi belajar Al-Qur'an itu atau belajar mutajwid itu sering-sering latihan. Sering-sering latihan. Baca misalnya Al-Qur'an dan sebagainya ya. Mau dia seayat sehari, mau dia selembar sehari, mau dia sekian sehari gitu ya. Mudah-mudahan nantinya bisa jadi wasilah kita bertemu surga Allah Ta'ala. Dan catatannya adalah mad ini harus benar cara bacanya, karena kemarin Anda jelaskan ya, di antara kesalahan umum dalam baca Al-Quran adalah tidak konsisten mad, tidak konsistennya mad atau istiqomah di bacaan mad. Mad harus istiqomah baca mad. Baik, yang kedua ya, kita kalau mau menyelesaikan mad panjang pembahasan mad ya, tidak apa-apa ya, paling insya Allah ngebul lah. Tapi kayaknya nggak akan habis selesai ya. Yang apa-apa kita selesaikan aja ya, sekali ngebul lah. Ya. Tapi saya lihat baterai dulu ya, 16%. Salah insyaallah. Baik, mat yang kedua atau cabang mat yang kedua tadi dari mat far'i. Tadi mat yang A kan yang pertama bertemunya dengan hamzah. Sekarang yang kedua adalah ya dengan sukun ya, dengan sukun. Yang pertama adalah dengan sukun arid ya, dengan sukun arid ya, aridhah atau biasanya disebut dengan sukun palsu ya. Sukun palsu. Kenapa disebut dengan sukun palsu? Ya, karena dia waqaf, makanya dibaca sukun. Makanya dia waqaf, maka dibaca sukun. Namun juga sukun palsu. Ya, ada dua ya, yaitu pertama mad arid lis sukun, dan yang kedua adalah madlin ya. Mad arid lis sukun dan madlin ya. Beda lin dengan madlin ya. Kalau lin itu sifatnya dia lunak, kalau madlin itu ada panjangnya. Misalnya li'ila fi Quraisy. Nah, itu madlin namanya, ada madnya. Linnya apa? Ya-nya yang disukunkan dengan fathah. Yang dibaca dengan lunak ya. Baik. Kalau mad arid disukun bagaimana? Mad arid disukun contohnya adalah huruf mad yang bertemu dengan sukun arid atau sukun palsu. Ya, panjangnya boleh 2 harokat, boleh 4 harokat, boleh 6 harokat. Ya, saya ulang, apabila mar tabi'i bertemu dengan sukun arid atau sukun palsu. Contohnya banyak ya. Misalnya jadi tadi ya. Di al-Fatihah banyak ya, mustaqim ya sukun dengan kasrah huruf tabi'i. Mimnya adalah sukun aridhah. Mustaqim harusnya dia mustaqim ada harokatnya ya. Atau misalnya
Alhamdulillahi rabbil alamina. Alamina. Ya, karena dia mad arid lis sukun, sukun ya aridhah ya. Sukunnya dia palsu. Ya, dia ya dibaca alamin. Panjangnya boleh 2 harokat, boleh 4 harokat, boleh 6 harokat. 2 harokat bagaimana? Misalnya Alhamdulillahi rabbil alamin. Ya, 4 harokat Alhamdulillahi rabbil alamin. Ya, boleh 6 harokat Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Nah, kalau dia 4 harokat, 4 harokatkan semuanya. Kalau dia 6 harokat, 6 harokatkan semuanya. Nah, ini tadi apa? Mad arid lis sukun. Mad arid lis sukun. Mad ya bertemu dengan sukun aridhah. Atau sukun arid, sukun palsu. Yang selanjutnya adalah ya mad lin. Sifat lin yang dia misalnya dia tandanya adalah di akhir ayat. Di akhir ayat. Makanya dia sukunnya sukun aridhah ya. Kalau tidak misalnya maliki yaumiddin. Maliki yaum. Nah, itu kan yaum. Iya panjang. Ya, karena dia sukun diaridhahkan maliki yaum. Nah, kalau tidak boleh jadi maliki yaumiddin. Coba kita liilafi Quraisy. Coba buka liilafi Quraisy yang ini Quran Quraisy di situ. Kita sekarang coba akan baca liilafi Quraisy ya. Tapi yang belum kemarin surah Al-Fatihah boleh juga ya. Coba kita lihat ya. Bismillahirrahmanirrahim. Liilafi Quraisy. Ya, ya sukun ya. Ya sakinah ya disukunkan dengan kata fathah ya maka hukumnya adalah madlin ya madlin ila fihim rihlatash shita'i was-shayf ya yang disukunkan dengan fathah ya aridhahnya adalah fi ya harusnya kan wasaifi. Ya kalau dia wasaifi berarti ya tidak panjang. Karena dia mad arid. Mad lin dia aridhah sukun karena dia sukun yang arid makanya wasaif. Ya. Lanjut. Falya'budu rabb hadzal bait. Ya. Ini juga madlin boleh panjangnya 2 harokat. 4 harokat dan 6 harokat. Tapi kebanyakan memakai 2 harokat. Ya tidak masalah. Ayat terakhir. Alladzi at'amahum min ju'in wa amanahum min khawf. Jadi dia jelas khawf. Dia khawf. Tetap dia Ingat, tetap dia Makanya dulu kan pernah latihan aina auna baina bauna taina tauna itu tetap dia ya di ila fi Quraisy bukan Quraisy ya bukan Quraisy ya terus as-sayf misalnya as-sayf banyak juga yang baca soif, ini juga jangan ya soif, enggak, soifnya tidak panjang. Maka Quraisy, enggak Quraisy, ya soif, ya misalnya bait atau sini khauf, nah begitu. Nah ini tentang ini pembahasan ya sukun karena dia arid. Mad far'i yang kedua adalah mad ya yang bertemu dengan sukun. Dibagi lagi sukun yaitu sukun arid. Yang pertama dia sukun arid, yang kedua karena dia sukun asli. Ya, yang pertama sukun arid, yang kedua sukun asli. Selamat ngebul.
Lanjut kita ke yang kedua, yaitu sukun asli. Ya, sukun asli. Sukun asli, bagaimana maksudnya sukun asli? Ya, ada 4 hukum baca, yaitu yang pertama adalah mad lazim kalimi musaqqal, mad lazim kalimi mukhaffaf, ya, mad lazim harfi musaqqal, dan mad lazim harfi mukhaffaf. Ya, ada 4. Ya, ada 4 pembacaan, ya. Nah, di sini ada dia panjangnya semua adalah 6 harokat, ya. Ya, karena dia sukun asli, ya. Kedua dengan sukun asli. Nah, sukun asli. Baik, contoh-contohnya banyaklah. Saya mad lazim kalimi musaqqal. Ingat musaqqal pasti dia bertasydid, ya. Mad yang bertemu dengan sukun asli biasanya dia mad lazim kalimi musaqqal yang tasydid. Cara bacanya bagaimana? Ya, cara bacanya adalah panjangnya 6 harokat dan dinabarkan. Misalnya فَإِذَا جَاءَتِ الطَّامَّةُ الْكُبْرَى, atau فَإِذَا جَاءَتِ الصَّاخَّةُ. Nah, seperti itu. Ya. Jadi sebenarnya yang harus dilatih itu adalah yang ini. Misalnya فَإِذَا جَاءَتِ الطَّامَّةُ الْكُبْرَى atau فَإِذَا جَاءَتِ الصَّاخَّةُ. Nah, dia ada nabernya. Ada nabernya. Ya. Yang bertemu dengan sukun, ada yang bertemu dengan sukun, ada. Ya, bertemu dengan sukun. Dia cuman di surah Yunus saja yang bertemu dengan sukun. Surah Yunus ayat 51 dan ayat 91. Dulu pernah kita bahas ya tentang mukhaffaf dan musaqqal. Yang jelasnya kita bahas tentang mukhaffaf. Ya, mukhaffaf. Kalau mukhaffaf pasti sukun. Ya, karena tanda sukun adalah ra'su kha. Kepalanya kha. Makanya khafif, khaffaf artinya ringan. Dibacanya ringan, tidak boleh dinabarkan. Misalnya ya di sini adalah al-ana wa qad kuntum. Tidak baca tidak, tapi dia lancar. Al-ana wa qad kuntum misalnya. Al-ana wa qad kuntum. Tidak baca tidak dibaca seperti itu. Tidak dinabarkan. Karena apa? Sukun sakan atau sukun itu dia khafif, dia ringan, mukhaffaf. Maka namanya mad lazim kalimi mukhaffaf. Kalau di awal surah huruf-huruf muqatta'ah harfi namanya. Ingat aja kalau di kalimat namanya kalimi, kalau di huruf namanya harfi. Ya. Kalimi mukhaffaf, harfi mukhaffaf. Ya. Kalimi mukhaffaf, maaf saya ulang, kalimi mukhaffaf dan ya kalimi musaqqal. Harfi mukhaffaf dan harfi musaqqal. Bagaimana bisa membedakan dia yang harfi ya, harfi musaqqal dan harfi mukhaffaf? Nah, ini harus tahu bagaimana penulisan huruf-huruf Al-Qur'an. Huruf-huruf misalnya alif, tulisan alif bagaimana? Misalnya saya coba tuliskan ya. Saya alif. Alif bagaimana tulisan alif? Nah, begini. Alif. Nah, ini alif. Ba bagaimana? Ba. Ba. Ta bagaimana? Ta. Gitu. Ya. Ya, begitu cara antum harus tahu bagaimana cara penulisan Al-Qur'an. Misalnya kalau ghain bagaimana? Ghain misalnya. Ghain, ya. Nah, ini ghain, tulisan ghain. Kaf bagaimana? Kaf, ya, tulisannya kaf. Nah, tulisan kaf ya. Jadi saya pahala baca Al-Qur'an itu besar sekali. Kata Allah Ta'ala ya. Kata Nabi SAW, pahalanya bukan alif lam mim itu
Satu pahala enggak? Alif harfan, lam harfan, mim harfan. Jadi alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Makanya alif saja berapa huruf kira-kira alif itu? Tiga huruf. Alif itu 3 huruf. Antum baca sudah 30. Di alif itu ada alif lagi. Belum membahas lam dengan mim. Baru alif saja. Saya tuliskan biar antum semangat baca Quran. Pahalanya luar biasa. Ya. Nih multi level pahala. Huruf alif, ini alif ya. Tulisannya adalah alif. Ya. Yang ini tulisan ini huruf apa ini? Ini alif. Tulisannya bagaimana? Alif. Ini huruf alif, tulisannya bagaimana? Alif. Ini belum kita bahas lam dengan fa. Lam tulisannya bagaimana? Lam. Ya. Fa bagaimana? Fa. Ini lam, belum mim. Ya. Belum fa ini, belum alif, ini lagi ada. Alif. Ini ada alifnya lagi, alif. Ini lam ada lagi. Ini fa-nya ada lagi. Ya. Baru alif, belum lam mim. Alif lam ini belum lam yang ini, belum mim yang ini. Kebayang tidak, ya? Kebayang tidak multi level pahalanya luar biasa. Insyaallah. Jadi mudah-mudahan nanti di bulan Ramadan ya dilipat gandakan pahala, 10 kebaikan dan sebagainya. Ya. Tadi sudah dijelaskan bagaimana pahala yang luar biasa, Masya Allah, ya. Pahala baca Quran luar biasa. Dan nanti mungkin di mad lazim harfi atau mad lazim kalimi kita akan bahas secara detail di pertemuan yang akan datang. Baik, teman-teman, saya izin dulu sebentar mau ambil terminal colokan karena baterai ana lemah. Sebentar ya. Siap, tafadhol Ustaz. Kang mau nanya, sebelumnya kalau lin tuh udah pernah dibahas belum ya? Lin, nanti Kalau lin sifatul huruf teh. Itu bahas sifat aja. Sifat. Oh, sifat. Yang dulu lin yang dulu mah sifat. Ya. Nggak, takutnya nggak tahu mad lin tuh apa gitu kan. Wau sebelumnya berharokat Lin itu lembut gitu. katanya teh. Lembut. Hurufnya maksud Rita. Jadi iya, maksudnya kan au, ai gitu. Siapa tahu ada yang ya, masih belum paham lin itu apa gitu. Wow sama ya. Iya. Udah pernah sih nanti. Boleh ditanyain langsung aja teh. Udah pernah waktu pas lin itu, pas bahas sifat, tapi ya nggak ada salahnya sih kita ini lagi. Mangga, Ustaz. Yang itu auna aina anun, ana auna ana auna aina anun. Nah, itu kan lin itu. Baik, ya mendengar tadi siapa lin bukannya udah dibahas ya? Iya, udah dibahas. Tapi tidak dengan madnya. Ya. Tidak dengan madnya. Nah, ini beda pembahasan, yaitu ahkamul mad, itu hukum mad. Ya, membahas tentang mad. Kalau lin itu cara bacanya dia harus lembut. Itu cara baca. Cara bacanya dia lembut. Misalnya maliki yaumiddin, dan tidak dipanjangkan, misalnya yaumiddin, maliki yaumiddin, tidak. Dia dipanjang, dibaca seperti dia halus, lembut dan lunak. Maliki yaumid seperti di Ilafi Quraisy ya. Di Ilafi Quraisy ya, Quraisy bukan Quraisy, bukan Quraisy. Nah, dia terakhir wa amanahum min khauf. Cuman ini bedanya adalah dia cuma panjang saja, ada madnya yang disebabkan karena dia sukun aridah, sukun palsu, maka dipanjangkan. Nah, itu. Ya. Nanti kita bahas. Hurufnya ada dua ya? Lin ya, itu hurufnya ada dua ya? Wau ya. Sebelumnya ada huruf berharokat fathah gitu ya, Ustaz? Ya, benar. Ya, wow. Sebelumnya berharokat fathah gitu. Ya. Wau disukunkan dengan fathah.
dan ya disukunkan dengan fathah. Ya, waw disukunkan dengan fathah dan ya disukunkan dengan fathah. Gitu. Kalau madnya Dan itu dia ada di akhir ya Ustaz. nah, kalimat Kalau di madlin. akhir, ya. Kalau madlin di akhir ayat. Tapi kalau dia yaumiddin, nah itu tidak ada hukum bacaannya. Maka sifatnya dia adalah lembut. Sifatnya adalah lin. Jadi di tengah ayat mungkin ya Ustaz. Tengah kalimat Ya, gitu ya di Ustaz. Ya, kalau di tengah ayat maka dia mensifatinya lin. Tapi kalau di akhir maka dia dihukumi bacaan madlin. Ya. Ya. Mad doang. Ya. Menuhun Ustaz. Sami-sami. Ya, mungkin ada yang mau mau menyetorkan Al-Fatihah yang belum, silahkan boleh. Mangga yang belum kemarin ada Bang Edo belum? Saya belum. Mangga Bang Edo. Kemarin itu sampai ayat berapa? Tadi ayat berapa? Kemarin ayat 3 ayat ya? 3. 4 ya, kemarin sampai ayat 3, 4 sampai 7. 4 sampai 7. Baik. Kalau Bang Edo dari 1 belum Ustaz? Waduh. Oh, jadi Satunya udah kan? boleh. Boleh. Yang belum silakan boleh. Belum, Saya coba Ustaz. Boleh Bang Edo, boleh silakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Haknya langsung. Haknya langsung. Ya, salah saya Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim, bukan hi-rahman, hi-rahman. Hi-rahman. Ya. Ya Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ya. Ar-Rahmanir-Rahim. Panjangkan sedikit atau? Yang mananya Ustaz? Himnya. Ar-Rahmanir-Rahim. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Coba jangan din. Kalau din dari hidung, din. Maliki yaumiddin. Ya, begitu. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Jangan pelit ke sin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Masih dari hidung, Bang Edo. Nasta'in. Nasta'in. Nah, nunnya jangan nasta'in. Nasta'in. Nunnya begitu. Ya, begitu. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal mustaqim. Ya.
Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Lamnya tipis. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Dallin. Ghairil maghdubi bilang. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Coba maghdubi, coba. Maghdubi. Nah, begitu. B-nya jelaskan. Ghairil maghdubi 'alaihim wala. Jangan walad bukan. La. Wala ad bo. Walad bo. Waladdo. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Ya. Syukuran Bang Edo. Terus latihan ya. Siap Ustaz. Insyaallah. Siapa yang belum? Dari Bekasi, mangga Teh Retno. Ada deg-degan ini. Gimana? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Retno ro. Jangan ro. Kalau ro itu orang bure itu ro, ya. Ro, ya r. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Nirrajim. Bilang coba. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Ya, Tero nanti suara huruf pro sama saya, Japri saya huruf pro. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya. Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Maliki yaumiddin. Maliki yaumiddin. Ya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Coba. Iyyaka nasta'in dengan nusta'in. Nasta'in. Ulang. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya. Ihdina. Shiratal mustaqim. Ulang terputus ya. Ulang.
ihdinas siratal mustaqim. Sad. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Qaf mustaqim. Qaqiqu mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. 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 Siratal ladzina an'amta alaihim. Ya. Ghairil Maghdubi alaihim waladdallin. Nabarkan. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Itu mad lazim kalimi musaqqal. Ulang. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Jangan masukkan lam itu ke huruf bod. Wala bukan walau ghairil maghdubi alaihim wala Ulangin Ustaz. Ya. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Ya. Jazakillahu khairan. Terima kasih Ustaz. Selanjutnya Ya. Ustaz. Baik. Nah, setelah dua Bekasi, kita masuk ke Teh Marisa di Bandung ya Teh Marisa. Mangga Teh Marisa, mau setoran Al-Fatihahnya? Silakan. Ada? Teh Marisa Sukabumi, Ustaz. Oh, Sukabumi, afwan. Sukabumi teh bahasa Arabnya naon? Hubbud dunia. Teh Marisa Tapi jarang. Jarang yang Sukabumi disebut dengan hubbud dunia. Orang mana hubbud dunia? Mana dia? Padahal hubbud dunia Sukabumi artinya. Nggak ada Teh Marisa. Mungkin lagi ada keperluan. Kalau mau di japri aja nggak apa-apa atau dilewatkan Andi. Ya, tadi gang. Baik, kalau tidak lagi, ya, insya Allah nanti kita bahas dengan khusus, ya, mad far'i, ya, yang khususnya adalah yang sukun asli, ya, sukun asli dan sukun aridoh. Ya, insya Allah kita bahas dengan khusus nanti biar satu pembahasan yang ini selesai. Baru kita nanti bahas ke tebal tipis, ya, cara membaca roh tebal tipis dan sebagainya. Baik, ada yang perlu didiskusikan, mangga. Kalau tidak ada ya tinggal ditutup saja. Mengenai mad silah qasiroh, mad silah sugro ya. Itu kan yang hadomir Ustadz ya di akhir ya. Itu. Nah, kalau ini kenapa nggak dipanjang Ustadz yang di al-alaq? Coba lihat. Ini Ustadz, kursor saya kelihatan nggak? Ini lam yantahi mad silah bukan Ustadz? Bukan. Oh, jadi ini pendek ya, memang pendek ya Ustadz? Memang pendek. Oh, ya ini teh biasanya kalau setiap ada hadomir kan ininya kalau di yang di Mushaf Madinah itu ada iya-nya kan,
Atau enggak kalau yang ini kan ke bawah gitu alifnya, alif. Tapi kalau ini Ya kenapa? ada ya kecil. Terlepas dari itu kan memang ada kaidah penulisan, ada kaidah baca, ada kaidah bahasa. Kita lagi yang diskusikan. Kalau tidak ada ya sudah kita akhiri majelis malam kali ini. Ada satu lagi Ustadz. Ini masih dari Mangga. saya. Bentar nih, satu lagi. Tadi itu apa? Kalau saya ngedengarnya saya kurang paham, ada daber gitu. Naber itu adalah hentakan atau dia biasa disebut dengan misalnya iya kayak misalnya bolli itu namanya naber. Ada hentakan. Oh, kalau yang Ya. kalimat apa? Lazim kalimi musaqal itu ada nabernya ya, Ustaz? Ada naber. Mad lazim harfi juga ada naber. Misalnya alif lam lam ada nabarnya juga. Kan lam dengan mim, tulisan lam itu tadi lam mim ada tasydid di depannya lam. Jadi, makanya nanti kita coba belajar nulis huruf hijaiyah hiji-hiji ya. Kalau alif bagaimana cara nulisnya, ba bagaimana ya. Jadi kalau untuk tahu dia mad lazim kalimi, dia mad lazim harfi ya musaqqal atau dia mukhaffaf dengan cara bisa menulisnya. Baik, tuh. Nanti insya Allah kita bahas di pertemuan selanjutnya. Kalau sekarang mungkin tidak akan cukup waktu. Baik, silakan. Kalau tidak ada kita akhiri saja. Mangga Kandi. Ya, alhamdulillah ya. Semoga teman-teman bisa nyimak dan memahami apa yang telah disampaikan Ustadz. Meskipun mungkin kita agak ngebul ya di materi mad ini memang agak lumayan banyak Ustadz. Tapi nggak apa-apa. Semoga pusing dalam belajar Al-Quran ini berpahala ya Ustadz. Juga jangan takut. Amin. Jangan takut dan jangan kecil hati kalau salah dan dikoreksi ya. Ini mengingatkan saya juga karena sejatinya kalau kita salah itu maka di situ kita belajar sesuatu. Jadi kalau salah itu kita jadi tahu, oh ya ini harusnya begini. Biasanya gitu. Jadi kita belajar memecahkan permasalahan itu. Baik Ustaz, sebelum ditutup, mohon didoakan agar kita selalu berada dalam lindungan dan bimbingan Allah, serta senantiasa ikhlas dan istiqomah dalam ketaatan Ustaz. Mangga. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma arzuqna istiqomah. Semoga Allah memberikan kita istiqomah dalam belajar, diteguhkan hati dan diberikan kesabaran dalam ya menuntut ilmu, karena orang-orang yang terpilih ya dalam ilmu mudah-mudahan kesehatan selalu ya, karena penting sehat. Kalau tidak sehat biasanya ilmu itu hesek masuknya ya. Mudah-mudahan Allah berikan kita kemudahan dalam belajar. Sekali lagi Allahumma arzuqna istiqomah. Allahumma arzuqna istiqomah, Allahumma arzuqna istiqomah, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala Muhammad. Mudah-mudahan yang sedang sakit disembuhkan oleh Allah Ta'ala, dan mudahan yang lagi diberikan ujian apapun itu Allah mudahkan untuk mengangkat ujian itu dan diselesaikan masalah dengan suatu hal yang indah dan baik, karena sabar dalam hal itu adalah pahalanya besar. Dan Allah berikan dia rahmat sesuai dengan firman Allah Ta'ala ya, innallaha ma'as sabirin, sesungguhnya Allah bersama orang sabar, dan hadiahnya adalah Allah akan berikan dia rahmat ya, berikan dia petunjuk ya bagi orang-orang yang bersabar. Itu dari ana, mudah-mudahan ada manfaatnya, dan saya mohon maaf sebesar-besarnya kalau salah kata. Wa minkum subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya izin wabarakatuh. Dulu ya. Ya Ustaz, hatur nuhun. Hatur nuhun Ustaz. Ya, alhamdulillah teman-teman. Terima kasih juga untuk semua teman-teman yang udah bergabung. Ada Kang Ari di sini yang masih hadir. Ada Kak Henry, Bang Edo, Kang Yus, ya, Teh Marita, Teh Nelly, Teh Retno, kemudian Teh Rita, semuanya alhamdulillah jazakumullah khair. Tentu pertemuan ini bukan hanya di sini ya, jadi kalau misalkan ada yang tidak paham atau ada yang mau ditanyakan, boleh langsung bisa dijawab via saya atau langsung ke Ustadznya. Insya Allah ya, teman-teman
dijawab dengan baik. Kalau Ustadznya mungkin agak lama, jadi harus harus diingetin lagi, kadang suka ketutup WA-nya. Ya. Pak Andi. Ya. Ya, Pak Andi. Ada usulan nih tadi. Ya. Bisa nggak kalau jangan terlalu malam gitu. Oh. Jadi kalau yang kegiatan padat siang hari teh ngikutin pas kita mulai teh agak subuhan gitu. Kita kan tadi mulainya jam berapa? Jam 8 lewat sedikit sebenarnya ya. Ya. Cuman ada ini ya emang ini sih karena padat, beliau itu kegiatannya padat pagi sampai siang, jadi kalau jam segitu udah agak tunduh gitu. Oh. Makanya ngusulin bisa nggak diperquick sedikit gitu. Mulainya jam 8. Iya, betul. Insya Allah nanti bisa, ya mudah-mudahan bisa mengikutilah semuanya dengan baik. Ya, mohon maaf semuanya bila ada kekurangan dan kesalahan, tentu kesempurnaan hanya milik Allah. Selamat istirahat. Insya Allah kita bertemu kembali di malam Kamis ya, tentunya di Nggak Ngaji, Nggak Asik. Pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.